Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما نافعا وارزقني فهما وحكما وألحقني بالصالحين آمين. Bapak dan Ibu, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang doa-doa yang maghfur, dan kita masih melanjutkan doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memohon perlindungan dari 3 hal, yaitu syiqaq, nifaq, dan su'il akhlak. Bagian yang pertama sudah kita selesaikan, permohonan perlindungan dari perpecahan, dari pertengkaran, dari perselisihan, percekcokan, konflik. Bagian yang kedua juga sudah kita mulai kemarin, mohon dari perlindungan dari sifat nifak. Nah, nifak itu kemarin sudah kita jelaskan sebagai sifat yang negatif, karena nifak ini merupakan sifat kepura-puraan, lain di mulut, lain di hati. Dalam hal keberagamaan, sifat nifak inilah yang dimiliki oleh kaum munafik. Kaum munafik itu merupakan kaum yang berbeda dengan kaum mukmin dan kaum kafir di dalam merespon Tuhan, keberadaan Tuhan. Kalau kaum mukmin itu dia jelas percaya, di hatinya percaya, di mulutnya percaya, dan diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata sebagai seorang orang yang percaya, orang mukmin. Orang kafir sebaliknya, dia tidak percaya, dan ketidakpercayaan itu ditunjukkan dengan lisannya yang menyatakan tidak percaya, hatinya juga tidak percaya, perbuatan yang kemudian muncul dari keyakinan dan apa yang diucapkan itu juga wujud dari ketidakpercayaan. Nah, yang munafik ini sekali lagi berada di antara 2 sikap mukmin dan kafir, yaitu orang yang hatinya sebenarnya tidak percaya, tetapi mulutnya menyatakan percaya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
kemarin sudah kita bahas. Nah, ciri orang munafik itu banyak sebenarnya. Ya. Kalau kita baca Al-Quran itu banyak. Tapi kemarin sudah saya sebutkan di antara yang terkenal, yang saya yakin para jamaah sudah sangat akrab itu adalah ciri munafik yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi kita menyatakan ayatul munafiki thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah ketika dia berbicara berbohong. Kemudian apabila dia berjanji mengingkari, dan apabila dia dipercaya berkhianat. Itu ciri orang munafik menurut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi yang pertama kita bahas singkat-singkat saja. Yang pertama, apabila berkata dia berbohong, berdusta. Mestinya orang yang berkata itu kalau dalam kondisi normal ya jujur harus. Dan kejujuran itu yang dituntut oleh akhlak yang islami. Sampai-sampai kejujuran itu pun menjadi salah satu dari sifat wajib Rasul. Jadi Rasul itu diantara sifatnya yang 4 wajib itu ada sidik, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah. Yang pertama-tama itu jujur, baru kemudian amanah, lalu yang ketiga tabligh, menyampaikan apa yang diterima, fatonah. Nabi itu juga cerdas. Yang pertama sidik, jadi sidik itu kejujuran. Bayangkan misalnya kalau seorang nabi kok enggak jujur itu bagaimana ya? Menerima wahyu dari Allah lalu berbohong. Yang mestinya bukan wahyu dikatakan wahyu atau sebaliknya. Wah, itu bisa enggak karu-karuan gitu kan. Ini dalam konteks sifat wajib nabi. Tetapi sungguhnya yang dituntut untuk memilih kejujuran ya tidak hanya nabi saja ya. Umatnya sebagai pengikutnya juga diminta untuk meneladani Nabi dalam hal kejujuran itu. Dengan kata lain berarti menghindari kebohongan, menghindari kedustaan. Nuhun sewu Bapak dan Ibu-ibu ya. Dusta itu berbahaya memang dalam kehidupan kita masyarakat sehari-hari. Makanya ketika kita misalnya memberikan kesaksian itu disumpah itu kan supaya apa yang dikatakan dalam persaksian itu merupakan kebenaran, bukan kebohongan. Dan kalau orang kok sampai kemudian memberikan keterangan palsu, berarti dia berbohong, itu bisa dituntut tersendiri. Dan memang di dalam ajaran Islam, orang yang memberikan keterangan palsu itu juga termasuk dosa besar. Tidak boleh itu. Karena bayangkan itu kalau orang itu memberikan keterangan palsu, orang yang semula benar menjadi salah, orang yang semula salah menjadi benar. Kalau kasusnya itu kasus yang sifatnya berat sampai hukumannya bisa menjadi berat, itu ya tadi itu implikasinya sangat berat dalam kehidupan seseorang. Jadi makanya yang namanya kejujuran itu betul-betul dituntut dan yang namanya kebohongan itu betul-betul harus dihindari. Dan kebohongan itu ya, ini anehnya ya, begitu terjadi sekali saja itu biasanya kemudian menuntut kebohongan-kebohongan berikutnya. Contoh kasus
sepele saja, misalnya kalau seseorang sedang di rumah lalu ada tamu misalnya mencari kita, lalu kita kemudian bilang kepada anak kita, bilang aja bapak tidak di rumah, tidak ada misalnya. Ini kebohongan satu. Nah ini bisa menimbulkan kebohongan berikutnya yang bertumpuk-tumpuk. Gimana bapak ada mas mbak pada anak kita, lalu oh enggak ada pak, kemana ya, pergi kemana ya, sudah ngarang lagi entah kemana, misalnya di Jakarta apa ya. Kapan sudah berbohong lagi, kapannya sudah tidak jelas lagi, naik apa berbohong lagi. Berapa lama semuanya akhirnya berbohong. Jadi dari kebohongan yang satu pertama tadi itu kemudian selanjutnya berkembang untuk menutupi kebohongan yang pertama. Makanya harus dijaga betul untuk kebohongan. Jadi begitu bohong sekali sudah langsung berkembang itu, terus berbohong lain-lainnya. Itu sepele saja, itu sepele. Ibu-ibu pas pakai apa gitu misalnya ditanya, waduh kok tasnya bagus sekali bu. Oh iya ya, baru ini dari mesti luar negeri bu ya. Oh iya, dari Australia misalnya atau dari mana lah itu. Kapan Australia? Waduh sudah ngarang lagi kan ya. Iya. Ya. Ya, ngarang terus, akhirnya ngarang untuk menutupi kebohongan yang pertama itu ngarang. Makanya sekali lagi begitu orang berbohong biasanya kemudian merembet kepada kebohongan berikutnya. Termasuk nuwun sewu yang terjadi pada saudara kita itu Setnov itu kan ya begitu kan ya. Ya. Begitu bohong sekali dia katanya kecelakaan. Ya. Wah, ngarang kebohongan berikutnya kan ya. Lalu muncul harus di rumah sakit. Kalau ke rumah sakit berarti harus ada alasannya apa, alasannya terus akhirnya sudah. Ada Pak tahu segala macam. Nah, makanya kebohongan harus dihindari sebenarnya. Ya. Kebohongan harus dihindari dan jujur itu yang harus dipegangi dan harus dibiasakan dalam diri kita. Tapi itu memang hebat ya. Makanya ada iklan beberapa kali itu ya, berani jujur itu hebat. Ya. Jadi berani jujur itu hebat. Nah, sekali lagi makanya orang yang kalau berbicara kok dia berbohong itu menandakan dia seorang munafik. Ya. Tanda saja ya, tanda. Yang namanya tanda itu ya tanda. Makanya berkali-kali saya sampaikan terkait dengan persoalan tanda begini ini, jangan kemudian lalu misalnya ada orang berbohong berarti langsung kita mengatakan berarti kamu itu munafik, jangan begitu ya. Jadi tanda-tanda ini lebih kepada untuk introspeksi kepada diri kita sendiri. Waduh, saya kok berbohong ya, berarti jangan-jangan saya ini orang yang munafik. Nah, begitu harusnya ke dalam, tidak untuk menuding orang keluar. Jadi ini yang pertama ya. Jadi kalau berbicara dia berdusta atau berbohong itu ciri orang yang munafik. Ya. Karena apa ya? Karena mestinya orang itu harusnya jujur. Ya. Nah ini kok berbohong? Dia menyalahi ajaran dan itu sekali lagi menandakan orang yang tadi itu antara apa yang diucapkan dengan yang senyatanya berbeda, dengan hatinya berbeda tadi. Dan memang dalam hadis Nabi juga sampai kemudian dikatakan begini ya,
inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi yang namanya kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan membawa kita kepada surga. Sebaliknya yang namanya kizib atau kebohongan, ya, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jadi yang namanya kebohongan itu membawa kepada kefasikan, dan kefasikan itu akan membawa kepada neraka. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari sifat nifak yang pertama ini. Ya. Kalau berkata bohong atau berdusta, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang jujur, ya. Jujur dalam berbicara, jujur dalam bertindak, jujur dalam apa saja. Ya. Jadi sekali lagi saya selalu mengatakan, kalau kita itu memohon perlindungan dari hal-hal yang buruk, itu sama saja berarti kita diminta untuk meninggalkan itu dan mengusahakan hal yang sebaliknya. Ya, kalau kita memohon perlindungan dari sifat nifak, dan di antara sifat nifak itu adalah berdusta ketika berbicara, berarti kita mudah-mudahan oleh Allah diberi kemampuan untuk menjadi orang yang jujur, orang yang sidik, orang yang benar. Dan itulah sifat Nabi yang pertama, ya, sidik itu, kejujuran. Demikian untuk pagi ini, ya, satu saja, ya, dari salah satu ciri nifak. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari sifat nifak ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.